Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Oding Herdiana Eskom Mkom, dosen tetap program studi bisnis digital Kampus Tasikmalaya Universitas Pendidikan Indonesia. Bidang ilmu saya adalah sistem informasi. Saat ini saya dalam proses mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kemendiksaintek tahun 2025. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi penting dalam dunia bisnis digital, yaitu bisnis intelijen, yang menjadi salah satu mata kuliah keahlian pilihan program studi MKK PPS yang diberikan pada semester 4. Saya mengajar mata kuliah bisnis intelijen pada semester genap tahun ajaran 2021-2022 dengan bobot 3 SKS yang memiliki kode BD 442. Mata kuliah bisnis intelijen ini sering diterjemahkan sebagai bisnis cerdas, yang mana mata kuliah ini mempelajari seperangkat konsep, metode, dan juga proses untuk meningkatkan keputusan bisnis dengan menggunakan berbagai sumber informasi dan mengaplikasikannya, pengalaman, asumsi untuk mengembangkan pemahaman bisnis secara dinamik. Adapun rujukan pembelajaran menggunakan textbook diantaranya Sarda et al. 2020 dengan judul Business Intelligence Analytics and Data Science Managerial Perspective edisi kelima. Mata kuliah bisnis intelijen dilaksanakan menggunakan metode blended learning yang menggabungkan pembelajaran secara langsung di kelas atau luring dengan pembelajaran daring melalui platform e-learning resmi UPI, yaitu https://spot.upi.edu. Mahasiswa memiliki akses materi perkuliahan menggunakan RPS serta mengirimkan tugas secara daring. Sementara itu, kegiatan diskusi, interaktif, analisis studi kasus, dan presentasi dilakukan secara tatap muka di kelas. Saya menerapkan metode pembelajaran dengan menekankan keaktifan, keterlibatan secara partisipatif, serta berlandaskan pada pengalaman, diantaranya melalui pendekatan sebagai berikut. Yang pertama, ceramah interaktif untuk membangun pemahaman konseptual mahasiswa terhadap teori bisnis intelijen. Yang kedua, diskusi kelompok yang mendukung kolaborasi mahasiswa dalam menyelesaikan studi kasus nyata. Yang ketiga, project based learning, di mana mahasiswa menyusun proyek manajemen keputusan bisnis sebagai bentuk aplikasi praktis dari materi yang telah dipelajari. Untuk capaian pembelajaran meliputi yang pertama, CPL sikap, yaitu mampu mengintegrasikan kecakapan, belajar berinovasi, kemudian penguasaan informasi, media, dan teknologi. Kemudian yang ketiga adalah pengembangan karir dan kecakapan hidup. Kemudian selanjutnya adalah CPL pengetahuan, di mana mahasiswa dapat menguasai konsep dan metode keilmuan yang menaungi substansi bidang bisnis digital. Kemudian CPL seterusnya yaitu keterampilan umum, yang mana mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Selanjutnya, keterampilan khusus, di mana mahasiswa dapat menganalisis dan memanfaatkan data untuk pengembangan bisnis ke depan. Selanjutnya, untuk capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah ini, yaitu mahasiswa mampu menganalisis data bisnis dan menyajikan hasilnya dalam bentuk visualisasi informatif yang mendukung pengambilan keputusan, sehingga strategis dalam konteks bisnis digital dapat terwujud. Kemudian untuk media pembelajaran, mata kuliah ini menggunakan yang pertama, modul atau RPS yang dapat diunduh dari e-learning UPI https://spot.upi.edu, kemudian slide presentasi, studi kasus, dan artikel ilmiah serta video pembelajaran. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah bisnis intelijen ini meliputi 1. Pengantar bisnis intelijen, kemudian sistem pendukung keputusan, yang ketiga data warehousing, yang keempat mathematical modeling for decision support system, kemudian yang keempat
data preparation, yang kelima data mining, yang keenam ada regression, yang ketujuh ada time series, yang kedelapan klasifikasi, dan yang kesembilan asosiasi rules. Kemudian yang ke-10 model-model yang sering dipakai dalam pemasaran. Kemudian yang ke-11 model logistik dan produksi. Kemudian yang ke-12 visualisasi dashboard dengan menggunakan tools pertama Power BI, Tableau, dan seterusnya. Kemudian yang ke-13 penyusunan proyek akhir berupa rekomendasi dan juga evaluasi terhadap proyek yang dilakukan. Penilaian dalam mata kuliah bisnis intelijen ini mencakup 5 komponen utama, yaitu partisipasi selama pembelajaran 10%, pengerjaan proyek 30%, tugas 10%, kuis 10%, UTS 20%, UAS 20%, serta penilaian dilaksanakan secara objektif dengan mempertimbangkan beberapa indikator antara lain tingkat ketepatan dan penguasaan materi serta keaktifan dalam berpartisipasi untuk kemampuan menganalisis studi kasus. Saya menerapkan rubrik penilaian yang transparan dan terukur, kemudian hasil evaluasinya saya informasikan kembali kepada mahasiswa sebagai bentuk umpan balik guna mendukung peningkatan kualitas pembelajaran. Melalui pendekatan ini, saya bertekad mewujudkan proses pembelajaran yang berfokus pada mahasiswa sekaligus mempersiapkan lulusan yang memiliki kemampuan berpikir kritis, mampu beradaptasi dengan perubahan, serta siap menghadapi berbagai tantangan di dunia kerja, khususnya di bidang bisnis intelijen. Baik, untuk tahapan berikutnya, mari kita simak video pembelajaran mata kuliah bisnis intelijen. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah ya, hari ini hari yang sangat cerah ya, luar biasa. Teman-teman juga kelihatannya cerah sekali ya. Tadi ya mungkin di rumahnya atau di kosannya olahraga dahulu mungkin ya. Sudah pada sarapan belum? Sudah. Oke ya, teman-teman hari ini kita lanjutin ini ya, mata kuliah dan bisnis intelijen. Karena beberapa teman sebelumnya kita sudah dikenali dengan pengantar bisnis intelijen. Nah, hari ini kita lanjutin ke pembahasan berikutnya, yaitu kita coba sistem yang mana ISS ini tidak terlepas ya dari sentral dari bisnis intelijen. Oke, untuk memulai aktivitas hari ini sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, silakan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Untuk itu berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, teman-teman, kita masuk ke ini saya orangnya sedang mengingatkan saja ya, untuk sampai pembelajaran dari mata kuliah ini adalah diharapkan nanti teman-teman setelah lulus ya dari mata kuliah ini, harapannya teman bisa menganalisis ya, menganalisis data, kemudian menyajikan hasilnya dalam bentuk visualisasi yang alternatif gitu ya. Karena sejatinya kita punya data yang banyak, kalau tidak dianalisis yang detail saja itu tidak akan berpengaruh apa-apa, tidak bisa menghasilkan sebuah informasi yang benar. Yang nanti ya informasi dari data yang sudah diolah, kemudian nanti dibuatkan modelnya ya, sehingga nanti akan menunjang kepada pengambilan keputusan yang strategis untuk bisnis. Oke, jadi kita sekarang ada pertemuan kedua ya. Kita akan bahas sistem pendukung keputusan. Oke ya. Oke, sekalian mengingatkan saja ya. Barangkali teman-teman masih ingat materi minggu lalu ya. Kira-kira apa sih bisnis intelijen? Izin Bapak. Bisa. Namanya siapa? Windri Bapak. Windri. Oke, Windri silakan. Izin menjawab Bapak, untuk bisnis intelijen atau BI itu merupakan istilah umum yang menggabungkan antara arsitektur, alat basis data, alat peneliti, aplikasi dan juga metodologi untuk pengambilan keputusan. Oke,
berangkat dari yang sering kita lakukan sebenarnya ya. Kita punya data ya, kemudian diproses data tersebut sehingga nanti akan menampilkan sesuatu hal yang kita bisa konsumsi gitu ya. Kira-kira nanti identik dari dia itu kayak chart ya, kumpulan chart dalam sebuah dashboard di mana kita bisa lihat di situ apa yang terjadi dengan kondisi katakanlah perusahaan kita ya, apakah sedang baik-baik saja ataukah sedang mengalami kerugian, sehingga tidak tindak lanjutnya itu bisa segera dilakukan. Oke, sekarang sebelum kita mengetahui ya apa sih decision support system atau sistem pendukung keputusan, kita tahu dulu ya kenapa kata itu muncul ya. Sesuatu hal yang perlu kita ambil tindakan atau ambil keputusan pastinya berangkat dari hal yang sederhana ya lingkungan ya. Kita misalkan mau berangkat ke kampus, tentu saja kita harus memilih jalur yang menurut kita terbaik gitu ya. Kalau misalkan dari Singaparna lewat jalur jalan Singaparna Garut gitu ya, atau mau lewat sana ke arah kabupaten kiri gitu ya, dari Singaparna kiri, itu kan keputusan ya. Kita punya banyak informasi, terus kita mengambil keputusan kita mau lewat jalur yang kemana. Berarti kalau di bisnis pun sama ya, kita berangkat dari pressure ya, kemudian respon dan support bisnis ya. Lingkungan bisnis kita, misalkan kita mau bikin produk baru, berarti kan kita perlu pendukung ya. Apakah produk yang akan kita jual itu bakal diterima di masyarakat yang menjadi target pasar kita atau tidak gitu ya. Tidak serta-merta kita berdasarkan pilih gitu ya, kita ngeluarin banyak produk tapi toh bisa secara tidak tepat, itu kan sangat merugikan ya. Jadi yang kedua adalah respon dari organisasi itu sendiri ya. Apakah langsung reaktif misalkan yang lagi viral gitu ya, kita ikut-ikutan nimbrung gitu ya, marah-marah pasar, atau misalkan lagi booming sebelah misalkan, kita bikin produk yang sama tanpa kita punya jasa tersendiri gitu ya. Apakah kita memang antisipatif gitu, apakah kita adaptif terhadap perubahan dari kondisi lingkungan tersebut atau tidak. Kemudian yang ketiga, ini support bisnis, kita hari ini tidak bisa melepaskan ya namanya hubungan komputerisasi ya, karena sekarang ya era ya, jadi komponen antara pressure, kemudian respon dan support bisnis ini merupakan bagian dari perubahan lingkungan bisnis terhadap sistem pendukung Oke. Sedikit memantik setelah saya adalah mengenai managerial decision ini, yang dimana ketika aku membayangkan si decision support system ini, menurut aku sangat-sangat bagus untuk diterapkan di korporat ya, karena tentu saja manajer perlu memandikan waktu, terus memanage waktu untuk memilih keputusan juga. Tapi menurut aku jadi pertanyaan juga Pak, apakah decision support system ini bisa diterapkan di bisnis kecil misalnya di UMKM atau tidak ya? Oke, kenapa kuncinya? Kita perlu apa dulu? Bahan bakarnya apa?
bisnis tersebut tidak menggunakan komputerisasi ya sulit ya, sulit berkembang karena sekarang di perkembangannya sangat cepat gitu ya, sehingga untuk anak untuk mendukung dalam pengambilan tersebut. Karena sepertinya komputerisasi itu membantu kita untuk menyebut cepat gitu ya. Kemudian bisa juga untuk komunikasi kolaborasi gitu ya, yang sebenarnya teknologi kayak Google Sheet kan, kita bisa kolaborasi antara teman gitu, apalagi di bisnis gitu ya, udah sangat-sangat mendukung untuk kaitan dengan input misalkan. Terus produktivitas anggota itu meningkat, bisa saja kan ketika di dalam satu sistem yang sama manajer bisa memantau bawahannya gitu ya, otomatis juga kan akan meningkatkan ini ya produktivitas yang penting tersebut. Lalu yang keempat, ini juga sangat penting ya, manajemen data. Nah, seringkali orang bilang segala hal keputusan itu harus didukung dengan data yang valid gitu. Berarti kalau sering diulang-ulang bisa dikatakan bahwa data ini adalah penting gitu ya. Nah, kemudian aspek yang lainnya, kalau yang biasa pakai Excel ya, yang sifatnya manual itu terbatas, bisa jadi nanti datanya hilang gitu ya, kemudian tidak ada backup. Nah, tapi dengan sistem komputerisasi ini bisa diolah dengan data lewat misalkan kalau skalanya sudah besar. Oke, teman-teman sudah pernah belajar di Shopee? Belanja di Amazon atau di e-commerce? E-commerce nih. Oke, ketika bukan misalkan aplikasi, kalau sudah muncul iklan, iklan yang tersebut rasanya saya pernah cari apa gitu, itu ada hubungannya gitu. Nah, algoritmanya ya, nah itu juga bagian dari decision support, tepatnya sistem rekomendasi ya, kayak gini ya. Di dalamnya itu ini ada orang, ada Ami, ada Kathy, ada Ros ya. Ros, misalkan Ros yang terakhir ya, dia yang akan beli apa gitu ya. Ami dia beli apa ini? Benar, terus biskuit, terus coklat ya. Nah, terus yang kedua Kathy dia pernah beli ini es krim, terus es krim. Terakhir dia pilih ini, tapi dimunculin ini karena melihat asosiasi atau kedekatan dari pembeli sebelumnya, karena yang pembeli sebelumnya pernah juga barengan ya, dia beli ini, begitu pun yang kedua. Akhirnya yang ketiga ini dapat rekomendasi, katakanlah misalkan es krim ya. Begitu pun kalau yang jadi role model itu di Amazon ya, kita beli buku ya, sudah langsung disajikan dengan buku yang ada keterkaitan pembeli sebelumnya. Nah, sehingga kalau di Alfamart misalkan ya, bisa jadi kita lihat kok ada barang A yang memang tidak ada kaitannya, kok disimpan berdekatan gitu. Apa sih maksudnya gitu? Padahal dilihat dari role ini ya, melihat dari role model bahwa orang kebanyakan setelah beli misalkan kalau bapak kayak saya ya, punya anak satu, beli pampers, terus beli susu gitu ya. Kenapa pampers tapi itu kan masih ada kaitannya pampers dengan susu, itu jauh ya. Atau misalkan pampers, susu, apalagi minyak goreng misalkan ya, itu berdekatan tuh satu rak misalkan. Nah itu karena orang sebelumnya belinya itu gitu, sehingga mungkin marketnya itu ketika orang melirik ada minyak goreng nih, saya lagi butuh nih, jadi gitu ya. Pernah di
bagus ya, tepat pertanyaannya. Karena decision support ini benar ya, sebagai alat bantu. Jadi perlu validasi, kayak validasi lingkungan, terus validasi apa lagi? Mungkin kalau alam seorang manusia ada insting gitu ya. Oh ini benar atau tidak? Gitu. Nah, ini referensi dari decision support system. Nanti yang memutuskan manajer berdasarkan alat ini terus divalidasi dengan sekitar lingkungan sekitar ya. Dengan dari yang lalu ya, dan DX ini kalau BI kayak cerminnya ya, kita lihat data kita seperti apa, capaian seperti apa, diagramnya seperti apa, baru yang eksekusinya adalah eksekusi itu apa yang harus kita lakukan nih dari data tersebut. Nah, jadi DX ini adalah kelanjutan dari proses BI untuk mendukung. Oke, sekarang ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, kita diskusi ya, diskusi kelompok. Silakan dibentuk kelompoknya. Saya kasih waktu 10 menit ya, 10 menit untuk membahas ya dari studi kasus ini, di mana kami kasih ya untuk punya UMP banyak. Nah, UMP ini yang tadinya kecil kita berkembang. Ya, ada rencana buka cabang baru ya. Mereka sudah punya data BI-nya ya, sudah punya kecurangan-kecurangan, kemudian sudah punya kepadatan penduduk, demografi kota Tasik sudah tahu ya, punya lokasi kompetitornya sudah tahu. Nah, kira-kira nih jelaskan bagaimana decision support system dapat membantu mereka. Oke. Menurut kami kelompok, meskipun DSS ini dapat membantu, tetapi tidak selalu menjadi satu-satunya solusi untuk memilih cabang baru. Karena ada beberapa faktor seperti intuisi pelaku usaha, kemudian pengalaman langsung di lapangan, atau aspek lokal pun sangat penting. Nah, selain itu, meskipun BI ada data mengenai wilayah terhadap penjualan tinggi, tetapi itu belum tentu cocok secara operasional dan belum tentu sesuai dengan karakteristik produk UMKM tersebut. Selain itu, DSS juga bekerja berdasarkan data historis dan juga model tertentu. Hal ini bisa jadi tidak sesuai dengan faktor sosial, kemudian tren masa kini, ataupun dengan ketentuan perubahan lokal. Nah, sebaiknya DSS ini hanya dijadikan sebagai alat bantu, bukan sebagai penentu tunggal untuk pengambilan keputusan. Terima kasih. Ekspektasi saya, baik kelompok A atau kelompok 1 dan kelompok 2, jawabannya sama-sama benar ya. Jadi artinya DSS ini adalah sebagai pemenuh tadi ya, yang disampaikan oleh Dina ya, bahwa DSS ini posisinya sebagai alat bantu ya. Contohnya kita punya Excel nih ya, sebagai alat bantu untuk mempermudah pekerjaan kita. Jadi ya seperti sekarang aja ya, kita menggunakan AI ya, itu kan dia sebagai alat bantu, bukan sebagai pengambil keputusan. Pengambil keputusan yang real adalah diri kita sendiri ya. Jadi kita juga perlu tambahan nutrisi yang lain ya, seperti pengalaman gitu ya. Nah, itu mungkin tidak bisa difasilitasi oleh sistem. Kemudian insting ya, kita memutuskan sesuatu itu banyak pertimbangannya ya. Otak di luar itu jaringannya banyak ya, jadi ada positif negatif itu rumit ya. Tapi setidaknya dengan ada DSS ini kita dipermudah ya. Mungkin butuh waktu sekitar 1 atau 2 hari. Kalau sudah ada DSS mungkin hitungannya menit ya, sendiri seperti ini. Oke, luar biasa ya. Sekitar pemahaman teman-teman sudah mulai kelihatan ya. Dan di mata kuliah ini nanti selanjutnya kita masih tetap ya berkaitan dengan data dan analisis ya. Nah, itu menjadi kebutuhan dari mata kuliah BI
Oke, saya saja. Oh, silakan baik. Terima kasih Pak atas kesempatan. Oke, sambil teman-temannya dicek ya, siapa tahu materi, kemudian RPS, absensi itu sudah dibuka di spot ya, silakan sambil menunggu bisa ya itu di spotnya. Izin Pak Karim, jadi dari catatan saya tadi yang dijelasin dari Bapak juga, bahwasanya DSS-nya atau decision support system ini bisa dipahami sebagai alat bantu supaya dalam manajerial atau pengambilan keputusan itu dapat lebih tepat dan juga lebih terdata gitu, dari mana asalnya dan juga kenapa itu lebih terjawab. Terus DSS ini nggak bisa menggantikan manusia, Pak, karena mau bagaimanapun hasil dari alat, maka pure decision itu tetap ada di orang atau manajer itu sendiri. Dan juga banyak banget contohnya yang bisa dijadikan studi kasus seperti pemilihan hasil toko dan juga dari penentuan barang yang akan dijual juga bisa dikaitkan dengan decision support system ini. Makanya apabila kita bisa menguasai gitu ya, dan insya Allah mungkin teman-teman BD semua di sini jadi manajer semua ke depannya. Insya Allah akan sangat